Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di Infinite Audit Talk episode ke-26. Nah, di episode kali ini sebenarnya merupakan apa ya? Satu kesatuan sih sama episode yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita udah bicara tentang apa sih sebenarnya the hotspot gitu ya buat audit plan 2022. Nah, sekarang kita pengen bicara tentang what's basically the key risk-nya juga. Tadinya di episode 25 kita coba merespon apa yang kemudian disampaikan oleh Gartner. Nah, di episode kali ini kita mau coba pointing out apa yang disampaikan oleh IIA Global. Nah, di tahun 2021 ini, IIA Global merilis On Risk, A Guide to Understanding, Aligning, and Optimizing Risk untuk organisasi-organisasi, baik itu sektor publik maupun private, di tahun 2022. Apa aja sih sebenarnya kira-kira top risk gitu ya yang ada di tahun 2022 dan dianggap penting gitu oleh CIA ini gitu. Ada 12 sama kayak Gartner kemarin. Dan kita pengen coba discuss satu persatu, kita coba kupas gitu apa aja sebenarnya yang menjadi top risk di 2022. First thing first nih, itu ada cyber security. Nah, oke, aku pengen tanya nih, Mbak, what's basically atau kayak at least why gitu sih si cyber security ini jadi top risk di 2022 untuk versi ini gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Dan ya, benar tadi kita udah bahas versi Gartner dan sekarang kita mau lihat juga nih dari professional body di internal audit yaitu IIA Global. Dia juga merilis 12 resiko utama yang harus diperhatikan oleh internal auditor di tahun 2022. Dan hampir mirip dengan tadi Gartner. Kalau Gartner bilang peringkat 1 adalah ransomware, di sini dia sebut lebih global lagi yaitu cyber security gitu. Jadi kan ransomware itu sebenarnya adalah bagian dari cyber security ya. Kalau Gartner mengambil perspektif lebih spesifiknya ke arah ransomware gitu ya. Kalau di sini dia lebih global lagi. Sebenarnya semua resiko terkait dengan cyber security ini adalah resiko yang perlu diperhatikan, nggak cuma terkait ransomware aja. Nah, sebenarnya hampir sama juga reasonnya kenapa ini jadi hal yang paling krusial untuk diadres di tahun 2022 adalah karena kita makin tergantung sama teknologi, kita makin tergantung sama internet, kita makin tergantung sama digitalisasi yang artinya akan lebih banyak lagi variasi dari cyber attack yang ada di dunia ini. Dan orang-orang tuh makin canggih, penyerang tuh makin jago, makin bisa memahami bagaimana cara menyerang gitu ya terhadap jaringan kita, terhadap cyber kita gitu. Dan resikonya macam-macam, mulai dari resiko finansial, resiko productivity, karena ketika ada cyber attack kita tidak bisa melanjutkan operasi kita, yang artinya ada resiko produktivitas dan resiko profitabilitas juga gitu. Di situ juga ada resiko reputasi, tadi udah saya sebutin kalau di episode sebelumnya, maksudnya bukan tadi. Jadi ada resiko reputasi gitu ya. Kalau organisasi kita sampai terlihat atau beneran tidak bisa menjaga data, tidak bisa menjaga informasi, artinya nanti organisasi kita bisa jadi tidak mendapat dukungan publik atau orang mulai tidak mempercayai jasanya atau mempercayai apapun dari apa yang organisasi kita kerjakan. Dan itu impact-nya bisa dahsyat banget ya di masa dimana reputasi itu bisa menghancurkan organisasi gitu. Right. Jadi jangan sampai gitu ya cyber security ini kita abaikan gitu karena kita merasa aman atau organisasi kita terlalu kecil untuk diserang atau aku siapa sih buat organisasi ini, nggak mungkin aku diserang gitu. Nah, itu kenapa bagi internal audit itu penting banget untuk mengadres satu isu ini gitu. Oke, kita akan lanjut ke resiko selanjutnya, yaitu talent management. Nah, ini juga udah ada disebutin gitu ya di Gartner gitu dengan narasi retention and recruitment kalau nggak salah. Nah, workforce management. Ya, nah gimana nih kalau Bunga ngelihatnya kenapa ini talent management ini sampai ada di posisi 2? Ini cukup mengagetkan menurut saya karena di Gartner tuh agak-agak bawah nggak sih? Di sini dia ada di posisi 2. Gimana nih Bunga ngelihatnya? Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat, kalau Gartner memang dia ada di ini ya posisi 10 dan 11 gitu kalau kita lihat di ini ya posisinya secara posisi. Tapi sebetulnya dia ada 2 risiko yang kemudian nempel gitu. Ada workforce, ada labor retention juga gitu. Nah, dan memang kalau kita bicara tentang talent management ini menjadi satu hal yang rasanya cukup krusial sih menurutku. Kenapa? Karena bahkan sekarang itu environment kerjanya itu berubah, berganti gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya remote operation itu tuh menjadi satu hal yang mandatory gitu ya di banyak industri. Mungkin beberapa tipikal industri tetap
pasti membutuhkan either itu hybrid gitu atau mungkin beberapa masih fully in person gitu ya, tapi mostly environment itu berubah. Nah, apa sebenarnya yang kemudian di-highlight di IIA Global melalui reportnya ini adalah, maka apabila environment-nya berubah, redefining how the works gets done ini juga jadi berubah gitu. Hulu hilirnya itu ini ya, ada kaitannya gitu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi, bagaimana dia bisa mengexamine gitu challenge yang kemudian muncul, mengidentifikasi, acquiring gitu, dan juga upskilling dari right talent yang mereka miliki gitu, dari human resource yang mereka miliki untuk bisa kemudian dioptimalisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Ini menjadi satu hal yang rasanya jadi penting gitu. Jadi bukan hanya tentang lingkungannya berubah, orang-orang dipaksa untuk kita harus bisa adaptif gitu ya, proses bisnisnya berganti, tapi ternyata memang disadari atau tidak disadari gitu, redefining how works gets done saya juga jadi berubah. Dan ini juga yang harus coba untuk dilihat lebih dalam oleh HR department di organisasi, apakah goals-nya ini masih tetap efektif gitu, apakah bagaimana si SDM-nya ini kemudian menjadi lokomotif utama gitu ya atas goals-goals yang dibawa oleh masing-masing kereta gerbong di belakangnya itu masih berjalan sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan, atau mungkin bobot yang memang semestinya kayak gitu. Ini menjadi satu hal yang penting banget. So that's all about the challenge management. Dan resiko yang ketiga ini adalah organizational governance. Nah, ini Ucup please pointing out Mbak tentang organizational governance. Oke, thank you pertanyaannya. Oke, nah untuk yang ketiga kita akan ngomongin tentang tata kelola organisasi gitu ya. Ini isu klasik karena governance itu sebenarnya adalah isu yang udah ada dari zaman dulu, dan buat seorang internal auditor yang role-nya gitu ya adalah menjaga GRC organisasi gitu, tentu kita jadi menganggap governance itu emang harus segitu pentingnya untuk dikawal ya, nggak cuman sekedar ini udah klasik semua organisasi udah menerapkan, atau ini udah nggak perlu lagi lah kita bahas gitu. Tapi ternyata isu ini masih diungkit lagi di tahun 2022, harus diperhatikan gitu ya. Jadi sebenarnya governance itu apa sih? Governance itu kan sendiri sebenarnya semua aspek bagaimana sebuah organisasi itu diarahkan dan dikelola gitu. Jadi bagaimana organisasi ini punya arah, punya strategi, punya tujuan, dan bagaimana dikelola supaya sampai ke sana, sampai ke tujuannya, sampai ke apa sih yang menjadi goals utama organisasinya gitu ya. Isinya ada seperangkat peraturan, praktik-praktik, terus proses juga, dan pengendalian juga bagaimana supaya tadi praktik dan prosesnya berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya sehingga tujuannya bisa tercapai gitu. Nah, bagaimana kita sebagai internal auditor bisa memastikan bahwa governance organisasi atau tata kelola organisasi ini sudah bisa terlaksana sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Jadi gini, intinya adalah organisasi itu ada buat apa sih? Untuk mencapai tujuannya. Entah tujuannya pengen mendapat profit, entah tujuannya sosial, entah tujuannya apa. Pokoknya dia punya tujuan kan. Nggak mungkin sesuatu korporasi, sesuatu company, sesuatu perkumpulan dibangun tanpa ada tujuan. Nah, governance ini adalah yang memastikan kita akan sampai ke tujuan kita dengan seefektif dan seefisien mungkin gitu. Gimana SDM-nya dikelola, bagaimana resiko di manage, bagaimana value di delivery gitu ya, supaya akhirnya apa yang ingin organisasi capai itu terwujud. Itulah kenapa menurut saya tetap penting meskipun ini isu klasik gitu ya, governance itu dijaga gitu. Terlebih di masa dimana kayak banyak disruption seperti sekarang, artinya orang tuh banyak yang penting kita jalan dulu deh, secara operasi kita jalan dulu. Tapi governance-nya kadang disingkirin. Nah, padahal kalau governance-nya disingkirin, operasinya jalan, bisa jadi ada resiko-resiko yang tadi nggak termanage, atau resource kita nggak optimal, atau kita salah arah karena kita tidak sesuai dengan direction yang seharusnya. Nah, inilah bagaimana governance itu akan mengembalikan kita ke track yang benar gitu, supaya tujuan kita tercapai dengan tadi risiko terkendali, SDM-nya atau resource-nya juga terkelola dengan baik gitu. Oke, itu adalah di posisi ketiga. Ini udah kayak MTV chart. Zaman kapan banget MTV chart? Ketahuan generasi tahun berapa nih ya?
Oke, dahsyatnya award, bukan dahsyat apa sih, dia punya peringkat apa? Nggak tahu lah ya. Pokoknya ini ada di peringkat selanjutnya adalah hal yang Uni Eropa beberapa waktu yang lalu kan ngerilis GDPR gitu ya. Karena segitu pentingnya isu ini, isu data privacy. Nah, sekarang kita akan bahas sama Bunga. Gimana sih Bunga melihat privasi data ini? Tadi kan kalau di Gartner Bunga udah bahas juga soal data governance. Nah, gimana sih Bunga melihat isu data privacy ini? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang data privacy gitu ya, dari sisi risikonya, maka kita bisa lihat dari sisi banyak hal nih, apakah dari sisi humanisnya gitu ya, atau mungkin kalau misalkan dari sektor organisasi gitu, entah itu publik maupun private, yang mungkin juga tidak kalah penting adalah sisi regulatorinya gitu. Bagaimana sih sebenarnya kita tuh sadar bahwa organisasi ini dihadapkan gitu ya dengan perkembangan bahwa regulasi-regulasi jurisdiksi yang berkembang gitu di dunia internasional berkaitan dengan data privacy ini tuh meningkat dengan luar biasa cepat gitu ya, semakin semakin protektif dan juga semakin kompleks. Nah, ini tentu menjadi hal yang perlu untuk bisa dipastikan bahwa seluruh proses bisnis utama organisasi itu tidak ada yang kemudian melanggar hal tersebut gitu. Karena kalau kita bicara tentang perkembangan yang luar biasa, maka organisasi juga wajib untuk bisa mengikuti. Nah, apa yang kemudian perlu untuk difokuskan sih sebenarnya? Jadi yang pertama adalah bagaimana sebenarnya organisasi mampu untuk dapat memproteksi data-data yang sifatnya sensitif gitu ya, entah itu personal maupun organizational data gitu, untuk tidak bocor ke pihak-pihak lain yang memang tidak memiliki kewenangan. Itu first thing first. Sensitivity-nya itu nanti tentu diset oleh organisasi masing-masing dan disesuaikan dengan jurisdiksi yang berlaku dari organisasi-organisasi atau negara tempat perusahaan tersebut bernaung, atau mungkin organisasi-organisasi yang kemudian menjadi rantai gitu ya, entah jadi supplier, entah jadi konsumen gitu dari si produk maupun dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi gitu. Lalu kemudian yang kedua itu bagaimana sebenarnya compliance-nya ini. Mereka comply dengan jurisdiksi yang kemudian berlaku gitu ya di lokus mereka masing-masing berkaitan dengan data privacy. Jadi applicable law dan juga regulation ini juga perlu untuk diperhatikan. Itu hal-hal yang rasanya tidak bisa untuk dipandang sebelah mata gitu, karena risikonya bukan hanya berkaitan dengan risiko-risiko kerugian finansial atau mungkin risiko-risiko yang berkaitan dengan operasional, tapi lebih jauh lagi gitu ya, bahkan ada risiko-risiko hukum gitu di dalamnya. Itu menjadi satu hal yang rasanya penting, dan mungkin ini juga yang kemudian menjadi dasar bagi IIA Global untuk menempatkan dia menjadi top 5 risk juga gitu, salah satu dari top 5 risk-nya. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngomongin data privacy, risiko. Setelah ini adalah culture. Apa sih sebenarnya risiko budaya yang kemudian muncul ini menarik? Kenapa? Karena Gartner sebenarnya tidak pointing out ini ya Mbak ya. Tadi kalau kita bicara tentang 12 hot spot-nya yang ada di ini audit plan 2022. Thank you. Nah, ini juga menarik ya, karena ini kayak out of nowhere, terus dia bisa ada di peringkat 5. Ini cukup tinggi peringkatnya, dan tadi di Gartner nggak ada secara spesifik gitu mention budaya ini sebagai salah satu ini resiko. Ada dan langsung tinggi. Gitu. Ya, ada dan langsung tinggi. Ini kayak pendatang baru tiba-tiba menang award. Underdog. Aduh, jadi kalau nggak salah juga the IIA itu merilis tentang auditing culture. Itu saking IIA ini melihat bahwa budaya ini akan jadi salah satu resiko yang penting banget untuk diadres oleh internal auditor gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih ini budaya itu jadi penting gitu? Karena budaya itu sendiri adalah salah satu enabler dari tercapainya tujuan organisasi. Kalau di COVID itu di-mention gitu ya, ada 6 enablers gitu ya, salah satunya adalah budaya. Bagaimana budaya itu seringkali jadi aspek yang dikesampingkan dalam pencapaian organisasi.
kayaknya kita kalau udah punya SDM, udah punya infrastruktur, udah punya pendanaan, udah punya kebijakan, framework gitu, kayaknya kita bakal sukses. Padahal ada hidden enabler yang namanya culture. Kalau budayanya tidak mendukung kita untuk mencapai tujuan kita, bisa jadi kita gagal gitu. Setelah kita udah komplit tadi, kita udah nyiapin macam-macam, ternyata budayanya orangnya masih malas berubah, orangnya masih resisten untuk menerima instruksi, direction juga gitu. Akhirnya gitu, ya udah deh, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita udah nyaman dengan posisi seperti ini misalnya. Padahal organisasi butuh untuk berubah gitu. Dan ini lebih lagi ketika sekarang ada perubahan budaya yang cukup major, orang-orang bekerjanya di rumah gitu. Yang tadinya orang-orang bisa diawasi, supervisinya bisa dekat gitu ya, atasan dan pimpinan ada di satu kantor, tiba-tiba supervisinya jadi jauh banget gitu. Dan itu kita nggak bisa memastikan apakah mereka masih memegang budaya organisasi gitu ketika ada di rumah, apakah rebahan gitu ya, sebagai generasi rebahan, apakah dia kerja beneran atau rebahan gitu. Itu kan balik lagi ke budaya, apakah kita mau menegakkan budaya organisasi yang tepat gitu, jam kerja ya kita kerja gitu. Itu jadi resiko ini makin nambah ketika ada di masa disrupsi seperti ini, seperti masa COVID-19 ini gitu. Dan itu artinya organisasi juga perlu untuk memaintain, meningkatkan, bahkan mengontrol bagaimana budaya organisasi itu bisa membuat orang-orang punya tindakan yang diharapkan oleh organisasi untuk bisa mencapai tujuannya. Kan nggak cuma di COVID, Mbak. Kalau kita bicara tentang risk management platform gitu juga, yang namanya culture ini tuh jadi key enabler juga gitu. Dan, sama berarti. Ya, dan ini tuh memang apa ya, kayak menyadarkan kita gitu betapa penting sih sebenarnya menumbuhkan budaya-budaya yang kemudian bisa menjadi faktor leverage gitu bagi tercapaian goals dari organisasi. Meskipun kayaknya terselubung gitu ya, dia nggak dan tidak kasat mata, ya, intangible gitu. Dia bukan kayak SDM yang ada headcounts-nya gitu, atau anggaran yang ada berapa besarnya gitu. Culture itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi ternyata bisa menentukan sebuah organisasi. Dan kita juga kenal beberapa organisasi yang kulturnya tuh terkenal banget gitu ya, Bung, kayak Toyota gitu. Tokopedia. Itu ya dia budayanya itu segitu terkenalnya gitu. Saking ya karena budaya itu memang penting banget buat pencapaian tujuan organisasi. Oke, untuk part 1 ini adalah yang terakhir, kita akan bahas gitu ya. Ini topik yang hampir sama kayak yang tadi sebelumnya, tapi ini ditambahin gitu ya, ada politiknya juga. Jadi, economics and political volatility. Nah, ini juga isu yang penting banget gitu untuk dilihat oleh internal auditor gitu. Dua riset ini sama bunyinya gitu ya. Gartner dan IEA bilang bahwa ini isu yang penting untuk diaddress oleh internal auditor. Nah, tapi kita juga mau tahu nih, terutama saya mau meng-highlight tentang political juga. Kenapa ini di sini jadi penting sih selain ekonomi? Yeah. So di part 1 ini yang top list ke-6 adalah economic and political volatility. Jadi kalau kita bicara tentang economic volatility tadi di Gartner kita udah cukup banyak membahas gitu. Nah, tapi di sini ditambahkan political volatility. Gimana sih sebenarnya ini kemudian memiliki dampak yang signifikan gitu. Kalau kita bicara tentang kondisi negara-negara tertentu dengan konsepsi demokrasi gitu ya, kalau kita bicara Indonesia kan juga kayak gitu. Ini tentu kita akan bicara sebuah negara gitu yang memiliki intensitas dan volatilitas politik yang cukup tinggi. Gitu. Berbeda dengan kalau kita bicara dengan Tiongkok gitu ya, atau mungkin negara-negara lain yang memang sistem ketatanegaraannya tidak seperti itu gitu. Nah ini ternyata juga berpengaruh terhadap risiko-risiko yang kemudian dapat dihadapi oleh bisnis dan organisasi, baik itu ini ya dalam tataran-tataran yang mikro maupun tataran-tataran yang lebih makro gitu. Kalau kita bicara tentang Indonesia sebagai contoh, pada tahun-tahun politik gitu ya, itu biasanya pertumbuhan atau kemudian demand gitu ya terhadap industri-industri tertentu tuh bertambah atau meningkat secara signifikan. Ini tentu menjadi motor penggerak yang semakin semakin luar biasa gitu. Vice versa pada saat sudah berakhir pun juga ada penurunan gitu. Nah ini menjadi menarik, atau bahkan bagaimana kemudian ini
berpengaruh dalam dunia investasi gitu. Kalau kita bicara bagaimana sentimen-sentimen pasar terbentuk gitu ya, entah itu positif maupun negatif terhadap sosok-sosok yang kemudian baru terpilih gitu ya, entah itu dalam tataran nasional gitu, presiden misalkan, atau mungkin dalam tataran-tataran yang lebih kecil lagi, mungkin gubernur gitu. Mungkin kalau wali kota tidak akan sebegitu signifikan, tapi itu juga tentu akan memiliki impact juga. Even hal yang menarik bukan hanya pada saat presiden diumumkan gitu ya, biasanya IHSG jadi hijau gitu, atau mungkin sebaliknya gitu. Nah, bahkan pada saat pengumuman menteri biasanya juga ini akan mempengaruhi kondisi pasar. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya political volatility ini juga menjadi contoh gitu ya, yang menarik gitu. Atau mungkin nggak usah bicara tentang tahun-tahun politik. Kalau kita bicara tentang di tengah-tengah periode waktu gitu ya, ada reshuffle menteri gitu yang mungkin dianggap sentral oleh pasar gitu, itu tentu akan mempengaruhi stigma-stigma. Bagaimana sih sebetulnya kondisi nasional kita gitu, bagaimana mereka melihat apakah tingkat risiko untuk bisa berinvestasi di dalam negeri ini menjadi meningkat atau mungkin malah jadi menurun, which is good kan kalau misalkan risknya turun. Bagaimana kemudian mereka berani untuk menggelontorkan dana gitu ya, ini akan berpengaruh gitu ke capital inflow kita, atau mungkin at least bagaimana para investor ini melihat potensi Indonesia dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ini sih menjadi hal-hal yang penting gitu dari sisi political volatility. Nah, dari sisi economic volatility, of course banyak banget nih yang bisa di pointing out, entah itu dari sisi exchange rate gitu ya, USD to IDR, atau mungkin IDR to euro dan segala macam gitu-gitu, itu menjadi satu hal yang penting. Or even berapa sih rate inflasi kita gitu? Oh, kita nih diproyeksi antara 3,8% misalkan sampai dengan plus minus 5% gitu. Nah, ini akan gimana nih para pelaku pasar nih decision-nya? Oh, dengan proyeksi sekian maka dia akan melakukan perencanaan-perencanaan seperti apa? Bagaimana mereka melakukan ekspansi atau mungkin holding direction plan gitu ya di tahun berikutnya, itu juga menjadi penting. Jadi itu sih betapa economic volatility dan juga political volatility ini menjadi satu isu yang kita nggak bisa tutup mata banget dan penting banget gitu bagi keberlanjutan bisnis, terutama di sektor-sektor makro. Itu sih mungkin 6 dulu di sesi pertama ini tentang highlights race yang ada di 2022 versi dari IAI Global. Kita lanjut lagi di Infinite Audit episode selanjutnya. Dan sekarang kalau teman-teman ada insights, ideas, atau apapun itu yang mau didiskus berkaitan dengan updated issues di dunia auditing, governance maupun risk management, please drop your thoughts di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa!